ada sejumlah pihak yang mengaku menerima uang panjar tersebut, istilahnya uang panjar. Apa yang disampaikan Kiai Taim seolah mengonfirmasi kabar yang beredar di media sosial hingga yang beredar di berbagai situs kemudian juga beredar di media sosial. Kata dia karena sudah nyata praktik ini dan pernah ada rekam jejak sebelumnya di muktamar-muktamar yang lalu, maka ia menyarankan penindakan bukan lagi dengan lisan. Karena sosok-sosok yang disebut itu juga sangat paham agama dan nilai-nilai moral. Semisal lewat ketegasan ahlul hali wal ahdi ahwa dengan cara mendiskualifikasi jika nanti di kemudian hari hal itu terbukti. Karena ia tidak ingin prosesi muktamar yang seharusnya bermartabat dan menjaga muruah NU sebagai organisasi Islam terbesar tercoreng dengan praktik-praktik tersebut. Untuk membahas soal tersebut, sudah ada dua narasumber di podcast series Muktamar ke-35 NU yang pada episode pertama kali ini membahas tentang politik uang dalam Muktamar ke-35 NU 2026, rumor atau realitas. Pertama ada Muhammad Hashim atau kita panggilnya Mas Hashim, aktivis NU dan pembina BRKS, Building Resilient Kindness Society. Lalu ada Mas Anan Sori di ujung sana. Siap. Dari jaringan NU Kultural atau Janur yang sekaligus juga dosen di Universitas Ciputra Surabaya. Saya Sindu Darmawan yang hari ini akan memandu podcast atau siniar di KR53 podcast kali ini. Langsung Mas An. Ini gimana ini? Cukup panas sudah di Jombang nih. Iya panas, soalnya nggak ada AC-nya ini. Mas An, kalau merespon pengantar tadi yang saya sampaikan, apa tanggapan atau mungkin temuan dari Mas An sendiri dari Muktamar ke-35 ini Jombang yang akan segera berlangsung? Nanti kan proses pendaftaran. Begini dulu, saya kira yang perlu diupdate pertama adalah bahwa di Barreskrim Polri itu Pak Taim, Pak Kiai Musta'in Syafi'i itu sudah dilaporkan oleh satu aliansi ya terkait dengan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Terus kemudian ada sekelompok advokat dari alumni Tebu Ireng yang juga melakukan pembelaan. Pak Tain terutama sudah cukup konsisten untuk ngomong dan mengingatkan mengenai soal politik uang itu sendiri, terutama di arena muktamar itu. Terakhir yang saya tahu itu dia sangat bloko suto gitu kan, menunjukkan bagaimana praktek itu berjalan selama proses muktamar 33 yang ada di Jombang pada waktu itu ya. 2015 ya. Yang 2015 itu. Menurutku bahwa ini tidak hanya sekedar rumor, Duh. Kalau di di KUHP itu kan ada satu pasal yang mengatakan sesuatu yang sudah jelas itu nggak perlu dibuktikan lagi begitu. Aku ingin mengatakan bahwa sebenarnya politik uang di muktamar itu sebenarnya nggak perlu dibuktikan lagi karena semuanya sudah jelas ya, sudah jelas. Misalkan di beberapa hari yang lalu itu Rois Suriah PWNU Manado atau Gorontalo Dr. Burhanuddin Umar itu kan mengundurkan diri gitu kan, alasannya karena sudah soal kesehatan dan juga ia melihat itu bahwa pergumulan muktamar hari ini sudah tidak lagi mencerminkan representasi dari keulamaan yang harusnya itu menjaga dan dipenuhi oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, tidak hanya ngomong soal kekuasaan dan lain sebagainya. Bagiku ini menjadi hal yang menarik dan kalau pertanyaannya apakah politik uang di muktamar ini merupakan realitas atau rumor, aku menjawab ini adalah realitas itu sendiri. Perbincangan di WhatsApp grup yang aku ikuti dan diskusi dengan banyak orang itu menunjukkan bahwa ada cukup banyak kelompok yang sangat berhasrat untuk memastikan skuad PBNU pasca Muktamar 35 ini benar-benar berada di dalam genggamannya. Dan keyakinanku untuk menyatakan bahwa politik uang itu sangat terjadi karena
begitu sentralnya dan begitu pentingnya NU itu di kancah politik gitu Mas. Di kancah politik itu sendiri. Iya. Oke. Nanti kira masuk ke bagian. Nanti kita sama lagi yang bagian itu. Mas Hajim, tadi menyambung dengan pertanyaan yang disampaikan atau keterangan yang sudah disampaikan oleh Mas Aan. Kalau mendengar pernyataan dari Kiai Tain, tema kita kali ini mungkin bisa jadi sudah tidak relevan ya, karena itu bukan rumor lagi, itu realitas yang sudah terjadi. Gitu. Tapi itu kan kalau kita bicara ini kan dugaan, tuduhan ke seseorang atau baik itu pengurus cabang atau pengurus wilayah, majelis wilayah. Nah, apakah ini memang perlu diverifikasi lagi terkait dugaan ini? Kalau menurut Mas Hashim, saya kira tidak perlu diverifikasi. Hal-hal yang sudah jelas itu nggak perlu dibuktikan lagi. Apalagi kalau kita lihat konstruksi kepentingan ya, nggak tahu ini pertanyaan lanjutan atau, tapi saya lebih senang pikiran Aan yang kamu hentikan itu. Kira-kira kalau bilang ya pasti itu akan terjadi kan begitu, pasti itu akan terjadi ya, nggak mungkin akan bisa diselesaikan dalam pikiran misalnya mempidanakan seseorang, nggak mungkin bisa diselesaikan. Saya kira itu yang pertanyaannya tertutup gitu ya, itu nggak perlu dikonfirmasi Mas. Nah kalau ditarik ke atas kan begini, NU itu dulu waktu mengandaikan biaya operasional kan gitu ya. Waktu Gus Dur itu masih mikir biaya operasional dan urunan begitu. Karena NU masih pingin melakukan penguasaan terhadap dirinya sendiri lah, kira-kira begitu ya toh. Nah setelah Gus Dur mulai mikir NU itu merayu-rayu untuk dipinang kan begitu, untuk dikuasai begitu. Nah, hari ini NU sudah tidak lagi di keduanya itu, kira-kira gitu. Tidak di tataran meminang atau merayu-rayu, tapi sudah ada posisi tawar yang lebih besar ya dalam tanda petik. Bukan hanya tawar, lu harus manut gue, gitu. Kalau tidak, gitu kan kira-kira. Itu. Tadi Mas Hashim nyambung lagi ya. Istilah yang beredar kan ada uang panja, uang transport. Tapi ini kan apa ya? Tidak bisa dibenarkan. Bukan penyebutan itu otomatis tidak menjadi pembenaran bahwa itu hal yang lumrah atau wajar dalam kontestasi yang harusnya ini berbasis musyawarah, berbasiskan ilmu, kualitas dari seseorang calon itu. Ya harus pertanyaan itu kan bukan pertanyaan realitas kan, bukan pertanyaan intelektual bagaimana NU. Kenapa itu terjadi kan? Yo selalu kan harus kembali pada orang-orang NU kan. Mau dibawa kemana oleh NU. Nah, 3 well yang tadi kita sebut dulu, NU sedang ingin menguasai dirinya dan membangun kondisi dan prakondisi untuk dirinya sedang mengarahkan satu kepentingan. Kemudian melamar, perintah, merayu, ya udah aku. Lah sekarang sudah dikuasai. Tentu biaya operasional itu diberesi ya. Iya toh? Apalagi kalau kamu begini. Itu misalnya begini, itu uang panggar atau kalau kita misalnya memahami ada di balik uang panjar atau uang muka yang disimpan itu ada potensi loh. Misalnya pertarungan antar penguasa itu bersifat terbuka di lokal sini. Ya pasti toh, ya pasti sudah tidak ada di dalam permainan NU sama orang-orang NU. Kan kira-kira gituan. Permainan itu udah level di atasnya lagi. Saya mau NU begini, ya kan gitu. Saya tidak mau NU seperti ini. Misalnya saya tidak mau NU kritis pada negara. Beda lagi Mas. Lalu kemudian pertanyaannya, negara yang dimaksud itu negara Solo atau negara Hambalang? Gitu kan. Aku nyambung ke Mas Aan. Tadi
menyambung bahwa NU itu bukan lagi punya bargaining power, tapi sudah punya power itu sendiri. Ada sebentar mas. Lantas siapa yang kemudian ada di belakang dugaan praktik money politik ini? Saya paham bahwa ada beberapa tokoh NU, warga NU yang punya kapasitas ekonomi yang mumpuni. Tapi dalam konteks ini, apakah itu murni kemudian amal yang kepada umat, kepada organisasi, atau ada maksud lain di kemudian hari agar calon yang mungkin dikadang-kadang bisa dipilih oleh PC atau majelis wilayah? Siapa yang ada di belakang itu? Yang mengeluarkan uangnya kan banyak, Panjar mulai dari yang beredar adalah ada puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Ya. Kalau itu kita hitung 500-an peserta resmi, ya sudah ratusan miliar. Aku tidak akan menyebut nama-nama, tetapi begini ya, survei di SMRC kalau tidak salah itu menyatakan kepada orang Islam, mereka itu tertarik berafiliasi ke organisasi yang mana. Lebih dari 50% itu responden mengatakan itu mereka berafiliasi dengan NU. Artinya itu NU itu sangat kuat secara politik ya, sangat kuat secara politik. Di dalam khazanah politik elektoral, saya kira itu adalah pasar yang harus digarap. Kalau aku ketua partai politik dulu, ya, kalau aku ketua partai politik, tentu itu adalah tempat enak untuk memancing dan menjala ikan. Itu sebabnya kalau kita mau jujur, jadi para partai politik sebenarnya sih tidak cukup banyak partai politik, atau kita sebut saja lah PKB. Iya. PKB itu kan selalu menerangkan dirinya. Nah ini bukan terlibat yang lain, tetapi sejak awal berdiri partai yang didirikan oleh Gus Dur ini yang juga disukai oleh banyak orang itu dan tidak disukai atau dikritisi oleh banyak orang itu juga mencoba untuk menyatakan bahwa PKB, NU dan PKB itu semuanya. Dan kalau kita baca sejarah ya NU, tahun utama NU yang ke-33 itu kan PKB yang menang. Ya, PKB yang menang antara siapa sih? Ya Said Akhil dengan Kiai Ma'ruf Amin mengalahkan Pak Hasyim Tuzadi dengan Gusola. Muktamar hitam itu yang dimana bukunya Mas Khoirul Anam. Ya, Mas Anam dan juga disebut oleh siapa namanya Pak Tain Syafi'i itu. PKB menang dan apa yang terjadi selama 5 tahun ke depan pasca kebumian, hampir semua yang duduk di PBNU itu selalu punya afiliasi politik dengan partai tersebut. Mas Helmi misalnya, lulusan Undar, kakak kelas kita, itu jadi sekjen dan lain sebagainya. Ex-menteri PDT itu kan. Dan pada titik itu kemudian suara perolehan ini ya, perolehan suara secara elektoral di PKB menurutku juga relatif naik gitu kan, atau dia masih terjaga di 4 itu sendiri. Dan yang menarik kemudian di Lampung itu PKB kan kalah. PKB kalah dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah turbulensi di PKB, turbulensi antara NU dan PKB itu. Dan berujung kepada misalkan gegeran antara Rois Am dengan dengan ketua PBNU, dan yang paling akhir itu soal pansus haji sampai kemudian mentersangkakan ketua menteri dari haji itu. Ya ingin aku katakan dulu, siapa yang paling berkepentingan, yaitu siapa saja yang berkepentingan untuk tetap menjaga dominasi di dalam lingkar kekuasaan pemerintahan itu. Yang ingin dikatakan oleh orang-orang yang bermain itu begini, siapapun presidennya, ya, mau Solo atau mau Pak Prabowo itu kan, NU harus selalu bersama-sama, Itu yang menyebabkan kalau aku jadi Prabowo ya Sim ya, aku tidak terlalu besar karena apa? NU tidak pernah kritis kok. Beda dengan ketika sebelum reformasi itu. Di reformasi itu kan sangat menghangatkan. Intervensi politik dari Soeharto itu kan sangat kuat. Misalkan di situ Bondo 84, kemudian di Krapyak 89, kemudian di 94 di Cipasung itu Gus Dur sampai nggak karu-karuan itu menunjukkan bahwa sebenarnya semakin NU tidak bisa dikendalikan oleh negara akan semakin kesulitan dan melakukan operasi militer. Nah, per hari ini seperti yang dikatakan Hasyim, NU ya pemerintahan itu gitu. Dan siapa ini nanti yang akan
bermain yang menikmati, ya tinggal apakah itu bisa dikendalikan oleh partai politik yang tadi saya sebutkan atau kekuatan di luar partai politik itu sendiri. Tapi semuanya yang menghamba ke Pak Prabowo itu tidak ada catatan kritis sama sekali kan. Kita tidak akan berharap apa misalkan cabut tambang atau kemudian apa namanya sahkan apa namanya regulasi perkawinan beda agama, sesuatu yang sangat apa namanya cita-cita NU progresif dan lain sebagainya itu tidak ada begitu. Terima kasih ke Mas Hasyim. Mas Hasyim, kalau bisa mungkin saya simpulkan secara dini ya, yang disampaikan oleh Mas An tadi adalah ada lingkaran kekuasaan dalam tanda petik ingin menguasai basis massa NU untuk elektoral ke depan. Saya kira itu kepastian ya. Itu kepastian. Di luar elektoral, saya kira apa pernik-pernik kecilnya itu cukup nampak ketika kita bilang dulu orang NU masih mendesain setelah Gus Dur lah. Jadi perdebatan itu mendesain PKB masih merayu Prabowo untuk merestui, tapi masih mendesain orang-orang. Kan begitu. PKB orang NU sendiri mendesain orang-orang untuk direstui. Itu kan. Nah, sekarang enggak, misalnya. Sekarang bukan hanya restu. Saya mau ini supaya bisa kita kendalikan. Lah itu terus kan itu kan soalnya sudah sangat serius gitu. Soal sudah sangat serius. Kalau misalnya negara itu hanya untuk elektoral, saya kira ya apa? Berarti sumbunya masih agak panjang. Tetapi kalau untuk melegitimasi hal-hal yang apa kekacauan misalnya MBG nggak kritis, KDMP nggak kritis, ada kenaikan BBM nggak kritis, itu kan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau komitmen kita soal elektoral itu kan paling NU bilangnya ya kita dukung Pak Prabowo, pokok nggak rusuh kan gitu toh, biar rakyat nggak korban kan gitu. NU harus dilindungi. Paling sekitar itu normatif itu. Kalau kita sedang mendesain kecil-kecilan terus merayu, ya sudahlah nanti semua mau Pak Prabowo kan, ya begitu. Tapi kalau sekarang, aku sudah investment ke kamu sangat banyak. Nah ini mau tak beresin operasionalnya, DP-nya udah tak bayar, nanti cash money-nya udah datang ke sini, bos-bosnya kan misalnya. Ya, jangan bilang untuk pemilu terlalu panjang tuh. Besok ada kebijakan yang nggak pro rakyat, ya sudah itu yang harus kau terima, lu sudah milik kita. Gitu kira-kira. Mas Hasyim, ini kan juga sudah dibantah bahwa ada tangan-tangan penguasa berada atau bergerak untuk menyukseskan kandidat atau calon yang mereka dukung. Kalaupun itu memang benar, karena ini bantahan kan perlu juga kita klarifikasi dan kita verifikasi ulang. Lewat tangan siapa atau lewat kelompok-kelompok mana mereka bisa menggulkan kandidat yang mereka pasang kemudian untuk suksesi ke depan. Tangan siapa yang bergerak dalam tanda petik? Tangan siapa itu Atau kelompok? Nah, kalau tangan siapa kan bersifat sangat sedikit kan, atau 1-2 orang kan. Kepanjangan. Kalau saya kira kalau lihat misalnya sederhananya misalnya bagaimana Prabowo punya kepentingan, itu misalnya apa yang dilakukan, kemudian ada fakta apa? Saya kira pertanyaan ketiga udah bisa menjelaskan. Adakah permainan di balik kepentingan Prabowo di dalam konsep fakta-fakta ya? Mungkin tidak bisa terungkap bagi semua orang. Salah satu contoh pergerakan siapa-siapa kemana. Itu kan bisa toh, ya toh. Di hotel mana ada siapa gitu, kepentingan Solo misalnya kan bisa itu kita baca dengan serius saya kira. Apakah ya kira-kira gitu jawabannya. Jadi kalau tadi 2, kemudian nanti apakah SBY sedang ingin masuk dalam arena itu? Saya kira semua partai akan masuk di arena kan, cuma menjadi pemain utama atau menjadi pemain figuran kan ya. Jangan-jangan kita pikir gini, PKB jangan-jangan sudah figuran kan, gitu kan? Iya kan?
Nah, kalau kepentingan sangat besar gitu, nampaknya baik-baik saja. Misalnya kita bilang Jokowi, saya ikut RI 1, tetapi kok ada gerakan-gerakan gitu kan? Ada kemana, di hotel mana, ada siapa? Ya, nggak bisa dikatakan sudah selesai ini permainan. Belum mas, belum selesai. Kan begitu contohnya. Ya, masuk ke Mas Aan. Mas Aan, kalau kita mungkin ngobrol soal yang mendasar, eh, faktornya apa ini? Kemudian katakanlah jika ini dugaan ini benar, faktor yang membuat PC atau majelis wilayah itu tergoda sehingga kemudian menerima. Apa faktor Aku mendasarnya? tidak tahu ya, tetapi pendidikan di NU itu kan kita dididik tentang ketika di pesantren itu halal dan haram itu kan sangat ketat ya. Ya. Di sisi yang lain kita juga diasupi bahwa sebenarnya memberikan sodako, tahu diri ketika minta tolong, itu menjadi sesuatu yang juga penting. Tapi Dan kalau sedekahnya 50 juta, bukan ya? kan gini kan. Jadi kan yang menarik itu begini Indo, bahwa sebenarnya tradisi nyangoni itu sebenarnya kan netral saja ya. Di dalam tradisi NU Iya. ya. Misalkan ada orang diminta untuk apa sih? Mimpin tahlilan, dimintain tolong. Tidak ada transaksi apapun, nggak ngomong seperti kamu tolong Pak tahlilan ke sini nanti pulang tak kasih uang sekian, tidak ada. Ya membantu terus nanti pulang dikasih amplop, itu kan menjadi hal yang sangat biasa sekali ya seperti itu. Nah, yang ingin aku katakan bahwa per hari ini kiai-kiai itu sudah sangat sadar bahwa dirinya itu penting, terutama dalam perhelatan seperti ini. Permintaan supaya tanda tangan, cap, stempel itu menjadi sangat penting karena apa? Karena banyak sekali para pemain-pemain yang berkeinginan untuk menaruh jagonya sebagai Rois Am dan ketua itu sendiri. Tentu ada cukup banyak kiai yang mengatakan enggak lah ini uang subahat dan lain sebagainya. Tetapi mungkin itu jumlahnya tidak lebih dari 10% saja. Kalau menurut Pak Tain misalkan, itu kan 90% misalkan yang saya dengar itu kan senang pada suka dunia, suka duit dan lain sebagainya. Soal uang panjar dan lain sebagainya itu menarik tuh. Nanti kan pilihannya kan ada dua pilihan kan. Pilihan Rois Am dulu. Yang saya dengar nanti itu adalah tiap-tiap pemilik suara PCNU, PWNU atau PCINU itu akan diminta mengusulkan beberapa nama oleh panitia itu. Nah, oleh para pemain-pemain ini itu sudah disodori. Ini nanti yang akan masuk, tolong ditandatangani dan distempeli. Jadi kayak minta stempel dan tanda tangan itu. Mungkin di titik itu uang panjar itu. Nah, tentu saja para pemangku kepentingan yang berkepentingan untuk menaruh jagonya, Rois Amnya dan ketua umumnya itu menjadi terpilih, dia kan sudah submit duluan kira-kira ini list para katakanlah 9 kiai, tolong nanti ini kamu usulkan. Nah, untuk usulkan ini kan ya nggak gratisan loh gitu kan. Uang panjar dan lain sebagainya itu. Jadi menarik dan yang tidak boleh kita lupakan bahwa selama ini sebenarnya masyarakat NU yang menghuni mayoritas orang-orang Indonesia di orang-orang yang ada di Indonesia ini sudah terbiasa dengan praktek money politik, pilihan kades money politik, pilihan pilkada money politik, kemudian pemilihan legislatif itu money politik. Itu akan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan itu menjadi hal yang biasa saja. Yang ingin aku katakan bahwa sebenarnya ada dugaan kuat bahwa pendidikan anti korupsi, pendidikan tidak boleh disuap dan lain sebagainya itu menurutku sangat kurang ya. Sangat kurang di dalam tradisi NU itu. Apalagi ngomong soal gratifikasi itu kan. Gratifikasi. Padahal di level umum misalkan gratifikasi itu kan ya
misalkan pejabat-pejabat dan kiai dan lain sebagainya, itu kan apa namanya, gratifikasi dimaknai menjadi cukup ketat seperti itu. Itu yang menyebabkan begitu mudah pemilik suara itu ditembak ya, dipersuasi untuk Ada itu nggak, Mas, irisannya dengan faktor ekonomi itu? Kalau aku lihat, kemarin aku baca datanya di Digdaya ya, Iya, sekarang kan ada 160-an juta ya orang yang mengaku NU. iya. Tapi data itu pasti masih bisa diuji lagi. Dan sebagian besar itu kan mereka kalangan menengah ke bawah. Apakah Itu tidak faktor langsung. itu juga? Dalam konteks muktamar, itu yang kan punya yang kira-kira yang punya suara kan satu ketua PCNU, Ya. satu Roy Surya. Dua orang ini itu nggak mungkin lah desil 1 sampai desil 4 itu nggak mungkin. Minimal rumahnya punya mobil. Misalkan ya, ele-elean, ketua PCNU Jombang, Gus apa? Gus Fahmi. Masa beliau ini desil 1 sampai desil 4? Itu kan. Tapi artinya secara ekonomi mereka mampu dong. Nggak mungkin mudah tergoda dengan katakanlah uang jutaan sampai uang juta. Harusnya ya. Ya harusnya kan tidak ini, harusnya tidak tergoda karena mereka secara ini. Tetapi beda lagi kalau misalkan mereka berpikir loh, aku sudah kaya, tetapi kan aku perlu memastikan bahwa umatku yang masuk desil 14 ini nanti bisa masuk di APBN. Kalau di APBN berarti nanti aku harus pilih ketua umum PBNU dan Rois Am yang bisa menghantarkan itu. Dan untuk itu kemudian ya boleh dilakukan politik uang dan lain sebagainya. Tapi kan tidak langsung. Tetapi apakah money politik itu berkaitan dengan kondisi ekonomi? Enggak, karena apa? Saya meyakini pemilik suara ya yang jumlahnya hampir 600 itu rata-rata desil 10 semua. Mas Hasim, kalau kita bicara norma baik, ini kan forum ulama ya. Iya. Yang dikedepankan harusnya kan contoh-contoh yang baik. Ya. Yang apa? Hal-hal yang positif lah. Ya, Tapi kemudian ada muncul dugaan praktik semacam ini. Masyarakat akan siapa yang akan jadi panutan gitu. Ketika bicara NU, ulama, alim dan sebagainya gitu. ya, saya ingin balik sedikit lah pertanyaan tentang kenapa kita sangat permisif terhadap uang yang harus diterima. Soalnya kalau pertanyaan itu tidak diselesaikan kan, ya kita sedang sama saja kan, maksudnya kita nggak akan menemukan NU itu nanti sampai ila yaumil qiyamah. Itu sama kayak organisasi yang lain akan bubar, begitu aja. Nah, tetapi kan kita mau bilang, kenapa mereka permisif ya? Kira-kira ada 3 menurut saya. 1, apa masalahnya mereka secara ekonomi kuat? Masalahnya psikologi yang kaitannya dengan ekonomi. Orang-orang yang di lingkungan NU itu lama kan tidak di kekuasaan waktu Orde Baru. Ya. Jadi kayak psikologi bahasanya orang-orang itu kan kiri munggah balik itu, ya kan? Setelah lama miskin begitu tiba-tiba ada aksesnya pasti gitu, hasilnya menjadi disebut lainnya itu kalau kita sebut kiri munggah balik kan kita bilang itu sesuatu pengetahuan pewajaran. Tapi kalau sudah sampai ke sini lebih sudah kiri munggah balik sudah lumayan kaya itu. Tapi berarti sudah naik ke level serakah kan begitu kira-kira. Desil 11 Tetapi kita dua-duanya kan soal psikologi kalau kaitannya dengan ekonomi kan. Mungkin dia di lingkungan orang-orang kiri ya, dia takut kiri terus menerus kan, atau lama kiri ya takut kiri, kira-kira gitulah. Kalau kita sebut orang-orang NU itu ada data banyak yang kurang mampu kan begitu kan. Yang kedua saya kira begini, pendidikan kita itu tidak mau mendekati logik. Jadi kalau mungkin dibagi pendidikan agama itu sedikit-sedikit kalau salah itu nanti masuk neraka, masuk surga, taunya itu seperti lompat gitu Mas. Jadi kayak lompat saja, dia taunya kalau salah itu nanti surga dan neraka. Dia tidak pernah memiliki bahwa salah itu ono kaitannya karo
Kalau dia sogok-sogokan kaitannya karo empati, kaitannya karo sustainability, kaitannya karo kerusakan bersama, kayak enek. Itu yang menurut saya kalau terjadi di dua-duanya, di tokoh-tokoh ulama kita maupun rakyat, kalau yang disalahkan di apa sebagiannya Kemendikbud, di Kemenak sama, gitu. Kira-kira sama. Jadi kita masih senang bicara soal ini kalau nggak wudhu itu kalau nggak begini nggak sah, begitu kan? Jadi kalau uang tuh kalau nggak apa namanya riba itu haram, haram masuk neraka, gitu kan? Nggak lagi mendiskusikan tentang bagaimana uang ini punya 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 tanggung jawab, punya logik, punya urutan kaitannya dengan peduli. Gitu. Nggak tahu saya kalau Imam Ghazali itu kemudian banyak buku-buku depannya itu kan bicara otak ya, bicara apa? Bicara bagaimana otak itu bekerja untuk kemanusiaan, untuk agama, untuk keberlanjutan Islam. Tapi tiba-tiba masuk ke Indonesia jadi sangat fikih begitu. Dan fikihnya itu potong kompas gitu loh. Kalau Anda sholat itu pasti masuk surga. Korupsi dikit-dikit nanti dimaafkan, sholat lagi masuk surga. Gitu loh kira-kira. Nah itu soal menurut saya nggak tahu. Apa tokoh-tokoh agama kita waktu Islam masuk Indonesia pilihannya jadi sangat fikih itu, kemudian tidak isi kepala itu tidak orang bilang kan apa sufisme atau apa ya atau dibagi-bagi kan itu fikih sama syariat kalau orang bilang begitu. Kira-kira itu kita menjadi sangat mau itu ya yang praktis-praktis saja ya teknis-teknis saja. Jadi ngurus otaknya, ngurus logikanya kan nggak dipentingin lah kira-kira. Jadi kalau misalnya perempuan tuh harus tunduk sama suami, kalau enggak masuk neraka. Kan tidak pernah diulas di dalam statement itu, di dalamnya apa? Ada pertanyaan-pertanyaan logik yang salah atau tidak? Kan begitu kira-kira. Itu kalau saya lihat sih di ulama-ulamanya ke sini dan di umatnya masih akan jauh untuk memperbaiki. Kalau itu tidak menjadi pikiran bareng ya. Ya, berpindah ke Mas An. Mas An, muktamar kan masih belum berlangsung. Iya. Proses pendaftaran untuk hari ini. Iya. Artinya kan masih ada kesempatan, peluang untuk mencegah, mengubah agar NU bisa kembali ke top, menjaga muruahnya. Iya. Dan menjadi organisasi yang mengedepankan nilai-nilai moral yang baik. Nah ini seperti apa kalau hal itu bisa dicegah agar kita mempunyai atau NU punya sosok pemimpin, Rais Am maupun ketua umum yang mumpuni secara ilmuwan, kesalihan dan lain sebagainya. Secara ekonomi juga. Secara ekonomi juga. Dulu 5 hari yang lalu ada survei dari Parameter Politik Indonesia. Mereka bertanya, NU yang diidamkan itu NU yang ngurusi apa saja. 68% responden seluruh Indonesia itu menginginkan NU itu sebagai organisasi sosial dan sosial keagamaan, bukan ngurusi politik praktis itu sendiri. Jadi sebenarnya persis seperti yang jangan-jangan kamu juga menjadi salah satu respondennya itu kan. Udahlah nggak usah ngisi partai politik. Tapi yang ingin saya katakan begini loh, Ndu. NU ini kan organisasi Islam terbesar di Indonesia, gitu kan. Kalau mobil CC besar ini, Ndu. Kalau CC besar biasanya apa? Bensinnya itu juga boros, Ndu. Ya, Iya kan? kita mengurus. Iya kan? Bang Merauke. Bensinnya ini juga boros. Pertanyaannya, apakah kamu bisa memproduksi bensin itu atau tidak? Atau bergantung dengan POM yang lain? Untuk ngurus organisasi segede NU ini kan, itu kalau mau membandingkan dengan gereja misalkan Katolik, mereka itu kan sama sekali tidak bergantung kepada pemerintah, kepada negara, tapi mereka bisa hidup karena apa sih? Urunannya jalan. Di NU butuh bensin besar, urunan kan nggak jalan. Kalau urunan nggak jalan, berarti kira-kira mereka atau organisasi ini, mobil ini menyandarkan diri pada dua sumber. Pertama donatur, ya, donatur. Yang kedua
kepada APBD dan APBN. Kan begitu. Yang paling besar itu adalah APBD dan APBN. Bagi saya ini penting. Ya, misalkan kita bisa cek ya laporan keuangan PCNU, PWNU, dan PBNU itu berapa jumlah seberapa besar kontribusi dari APBD APBN kepada mereka itu kalau di stop kolaps, Pak. Nah, yang ingin aku katakan bahwa kalau ada pikiran begini, ngapain kita harus urunan kalau ternyata kita bisa terjubui di APBD dan APBN? Karena selama ini kan yang terjadi kan seperti itu. Nah, agar supaya akses kepada politik, kepada APBD dan APBN itu menjadi kuat, maka main politik praktis itu menjadi penting. Sehingga apa? Sangat tidak mungkin NU itu dipisah gerakannya dengan gerakan-gerakan politik dan juga gerakan-gerakan politik praktis. Karena apa? Ya karena memang kalau enggak berkelindan dengan politik dan politik praktis, lalu dari mana ini? Wong kita ini kan sebagai anggota NU kan tidak pernah urunan, iuran daerah dan lain sebagainya. Nah, di titik ini saya kira yang dulu diidamkan oleh Gus Yahya. Gus Yahya itu kan Muktamar Lampung, ketika dia menang dari PKB, dia kan declare, pokoknya NU kembali ke kita, nggak boleh NU adalah PKB, PKB adalah NU, gitu kan? Itu yang membuat Caimin rada embureng kan? Dan implikasinya apa? Pengurus-pengurus yang dulu di zamannya Said Akil sama Yai Ma'ruf Amin itu yang sangat PKB sentris, diresi nggak karu-karuan dan ingin mengatakan kita ngomong soal sosial keagamaan saja. Lalu Gus Yahya melakukan kerja-kerja itu. Yang sayangnya kerja-kerja itu dilakukan dengan cara menggandeng pemerintah, bukan dengan cara vis-a-vis dengan pemerintah, tambang dan lain sebagainya. Nah, ke depan saya kira adalah aku mengamini bahwa Muktamar NU ke-35 ini harus benar-benar bisa menampilkan memilih sosok Rois Am dan Ketua PBNU yang tidak terlalu kelet dengan politik praktis ya, gitu. Sebab kalau dia kelet dengan partai politik tertentu dan lain sebagainya, maka itu juga kemunduran bagi NU itu sendiri. Nah, justru dua kekuatan ini, kekuatan kira-kira kan per hari ini kan cuma ada dua kekuatan yang menginginkan ini. Kekuatan yang ingin NU itu tetap bermain politik praktis, ya. Dan kekuatan yang ingin NU itu tidak ada kaitannya dengan politik praktis. Tapi dua kekuatan ini sama-sama berada di bawah ketiaknya Prabowo. Jadi nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu kan. Sehingga apa? Sehingga ya ini sebenarnya tantangan bagi kita semuanya untuk bagaimana memastikan sosok yang terpilih ini. Dan saya kan orang-orang seperti aku, Hasim, yang kamu yang pro terhadap NU yang hitoh itu kan nggak punya duit untuk suap dan lain sebagainya kepada PCNU dan lain sebagainya. Karena itu bukan penting kita lakukan. Itu kasih panjar kayak gitu. Silakan Hasim. Mas Hasim, kalau kemudian nanti yang terpilih, semoga tidak terpilih adalah atau pasangan yang diindikasikan terlibat hubungan praktik politik uang, bagaimana legitimasi? Apakah kemudian itu bisa digugat mungkin atau seperti apa jika terbukti di kemudian hari? Karena kalau bicara dari muktamar ke muktamar, proses Islam antar kubu kan masih terus berjalan. Tidak benar-benar mereka menyatu menjadi satu rumah yang keluarga yang utuh gitu. Kalau itu diberikan rumah. Kalau saya sih, bagaimana legitimasinya? Saya kira kalau ruang besarnya itu di titik kesadaran yang permisif terhadap suap, terhadap kebiasaan-kebiasaan yang terulang, saya kira tidak ada persoalan bagi legitimasi ruang publiknya.
Tapi yang merasa persoalan itu kan orang-orang yang risau saja, yang nggak ganggu gitu katanya. Saya ingin bilang begini, ya itu kan yang risau itu siapa gitu, atau yang merasa masalah itu siapa ya, orang-orang NU yang yang kata mereka yang nggak kepakai kan, kira-kira begitu. Iya. Walaupun kita mau bilang begini Mas Indu, sebenarnya kalau mau diukur justru seru atau aktivis-aktivis NU yang berseru dalam kepentingan kita ini apa, bisa bisa diukur, kita akan seberapa jauh logik yang kita sampaikan ini benar-benar akan apa, membuat umur NU lebih panjang, kira-kira gitu kan. Cintanya karena cinta lebih tulus, begitu kira-kira Mas Sampai Indu. 2 abad lah ya. Sampai sampai panjang gitu. Dan itu maksudku bisa dibangun argumentasi itu, apa logiknya begitu. Perdebatan apa logiknya kalau kalau suara kayak kita ini penting kan begitu. Iya. Itu saya kira itu yang kalau legitimate ya legitimate lah, orang NU kan begitu-begitu saja kan. Kayaknya jika orang NU tidak pernah dibelain mati-matian, misalnya guru dikriminalisasi, kemudian PCNU menelpon kejaksaan, kan tidak juga begitu. Bahkan kemarin yang BRIN itu, yang BRIN siapa, Raja siapa itu yang menghina Muhammadiyah itu loh. Oh iya, iya. Itu lembaga falakiyah NU. Iya. Sebenarnya aku ingin bilang harusnya ya dibela lah. Memang dia salah, tapi dibela dengan benar, kan begitu. Itu di lembaga, jadi belum ngerti caranya peduli. Apalagi rakyat yang kita mau bilang ini LP2 NU, lembaga pertanian NU. Kan NU tidak pernah bicara peran strategis negara terhadap apa industri pertanian rakyat misalnya. Apa pentingnya rakyat itu bertani, yang disumbang malah korporasi-korporasi, kira-kira gitu Mas. Jadi masih panjang, ya tetap legitimate. Tapi umur yang kita pahami, orang semakin tidak NU lah kira-kira. Kan begitu. Orang-orang yang di itu pesantren roboh, anak-anaknya meninggal itu, dia merasa tidak dibelani oleh struktur NU. Lama-lama dia kan mikir, kok kayaknya nggak bener juga lama-lama ya. Rasa hati ini untuk terus percaya kalau kepada ulama tapi nggak dibelani, atau anak saya mati, ya hilang lama-lama Mas. Ya. Hilang lama-lama, apalagi yang misalnya tokoh-tokoh yang korban dari apa diskriminasi anti korupsi, kalau ada misalnya ya Said Al Munawar itu misalnya, ya kayak bisa lama-lama memang nggak ada urgensinya ya ini kan gono kan kira-kira gitu. Apalagi bagi rakyat maksud saya. Nyambung itu tadi, idealnya kan kita bicara keumatan gitu ya, konteks ini akan ada banyak hal yang dibahas di muktamar, ada MBG, pembakaran, bencana alam dan lain sebagainya. Hal-hal terkait keumatan yang mendesak yang harus diputuskan. Nah, kandidat bakal calon PC maupun pengurus wilayah idealnya kan sudah membaca ini keresahan dari masyarakat itu. Iya. Idealnya mereka akan mempertimbangkan sosok yang akan mereka usung untuk bukan hanya demi NU secara organisasi, tapi secara umum kebangsaan. Ya faktanya ya. Kritiknya apa ini? Kritik untuk kritik apa ya? Kritik membangun. Faktanya begini. Jadi kalau kita lihat secara umum, misalnya levelnya PJ lah ya. Contohnya kita bicara keumatan. Salah satu contoh begini, ini ngobrol saja misalnya. Ada kepentingan langsung NU yang agak terganggu dengan sekolah 5 hari. Salah satu contoh dengan sekolah 5 hari yang jam 3 itu. Iya. Nah, banyak TPQ yang kemudian nggak ada isinya kan, anak-anak kecapean itu. Misalnya kayak gitu. Itu PCNU apa yang dilakukan? Misalnya untuk berharap kepada nasional, tentu kan dia bercermin kepada dirinya. Sebenarnya selevel apa sih peduli NU itu di level itu nggak bersuara. Nah, dulu kita cukup membantu kan, memberi situasi yang mesti dilakukan oleh pengurus PCNU untuk apa peduli itu
Apa urgensinya? Lah sekarang kan seperti kita nggak lihat sama sekali. Ada banyak-banyak kebijakan daerah itu yang lolos-lolos saja. Seharusnya PCNO telepon apa gitu, kejaksaan atau kepala kepolisian, Polres itu pasti bisa mundur maju mudah. Apalagi yang tadi itu misalnya kebijakan Perda, yang ini TPK mati, anak-anak pada nggak ngaji gitu. Itu nggak dilakukan kan, nggak dilakukan. Lah terus kalau kita berharap ke pusat, mereka itu strukturnya yang milih hampir sama kan, dia dipilih dengan di level kabupaten yang permisif terhadap korupsi, rakyatnya sudah sedemikian rupa, ya sama aja. Sama aja, jadi nggak bisa bercermin pada dirinya mau nyuruh pusat. Sebenarnya bukan nilainya, tapi memang logikanya itu nggak nyambung gitu kan, tidak memiliki logika yang cukup kuat terhadap pentingnya organisasi ini di luar narasi-narasi yang indah saja gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau bicara NU itu untuk umat gitu, sepertinya itu kayak kan narasi indah sekali ini, kalau NU berjuang untuk umat itu pasti surga. Tetapi misalnya untuk umat itu apa? Bagaimana? Pentingnya apa sih NU itu untuk umat? Terus umat itu apa maunya? Mau diarahkan kemana? NU punya grand design kan gitu. Umat petani, tadi umat buruh, kan begitu. Nah kalau di lokal saja nggak terjadi kan bagaimana nasional? Gitu. Dipikirnya kalau sudah ada uang yang beredar, terus ada proyek, ada uang, itu sama, kita jadi sangat kapitalis ya, tanpa analisis yang cukup kan? Yes, itu yang sekarang kira-kira gitu. Ya. Mas An, monggo, bisa. Ya, Pak. Apakah perlu kemudian nanti dalam proses muktamar itu dibikin aturan larangan praktik politik uang? Enggak, Harus. Itu kan harusnya sudah clear ya di level Kiai NU ya, atau orang-orang NU ya, tentang halal haram, hal-hal yang baik. Itu kan harusnya clear ya. Justru karena kita berhadapan dengan orang pintar-pintar itu, di mana saya melihat kepintaran itu justru tidak digunakan untuk meregulasi dirinya, tapi malah melegitimasi prakteknya jelek, maka aturan itu menjadi penting. Itu katanya Ghazali itu yang berbahaya itu kalau orang berilmu berpolitik Berbahaya ya, jadi kepintarannya itu digunakan. Aku itu membayangkan itu begini, bahwa misalkan panitia pemilihan nanti itu membuat desk khusus ya. Desk khusus untuk melaporkan praktek dugaan money politik. Berani enggak? Itu satu ya. Jadi misalnya kalau aku jadi Gusipul kan ketua OC-nya toh, ya kan? Membuka kalau Anda ya menemukan adanya dugaan praktek money politik gitu kan, tolong laporkan ke kami. Kalau ini dilakukan menurutku sangat luar biasa. Yang saya bertaruh itu tidak akan mungkin. Dan yang kedua, aku setuju dengan Pak Mustain Safi dengan melakukan model investigasinya model Umar bin Khattab. yakni pembuktian terbalik. Ya, jadi nanti para kiai-kiai di Ahwa, ya sebenarnya tak kurang ajar sih, musuh kiai di bawah laporan yang HKBN kan. Tetapi yang ingin aku katakan begini loh, trust publik kepada kiai-kiai NU ini bisa dikatakan diambang, declining itu sendiri. Maka yang dibutuhkan adalah upaya serius dari muktamar ini untuk menunjukkan bahwa kepada publik, kami loh tidak serakus dan tidak sehitam yang kalian bayangkan, kayak gitu. Maka yang bisa dilakukan adalah nanti itu kan pilihan Rais Am ya, Rais Am itu kan semua PCNU, PWNU dan PCINU itu akan menulis kira-kira 5 orang yang dianggap layak. Lalu 5 orang ini satu suara, 5 orang satu suara dikumpulkan dan di ranking kan tuh. Ranking. Pemenang terbanyak nomor 1 sampai 9 kiai-kiai itu yang kira-kira akan menjadi calon. Ahwa, enggak langsung jadi ahwa. Langsung jadi ahwa. Gitu kan. Nah, harusnya ada aturan tuh bahwa mereka itu bersumpah di hadapan para forum. Jadi kiai-kiai yang terhormat itu bersumpah kepada forum,
semacam kayak janji gitu kan. Kalau saya menerima praktek money politik dan lain sebagainya, misalkan tersambar petir atau apa dan lain sebagainya kayak gitu. Namanya mubahalah. Mubahalah. Jadi aku mendorong bahwa sembilan kiai host yang namanya memperoleh suaranya terbanyak, 9 kiai yang memperoleh suara terbanyak yang masuk di ahwa itu harus berani mubahalah. Mubahalah terkait bahwa mereka tidak ada sangkut pautnya, baik penerima, sponsoring dan sebagainya terkait money politik. Itu berlebihan nggak sih? Nah, wong kamu aja panitia bukan panitia dan sebagainya berlebihan. Menurutku tidak berlebihan sih. Menurutku tidak berlebihan karena apa? Karena praktek secara demonstratif untuk menunjukkan kita ini suci atau tidak itu kan diajarkan. Kita misalkan diajarkan kalau kamu nggak bisa sembahyang atau pegang kitab suci kalau dirimu najis. Nah supaya nggak najis dan punya hadas itu kan harus bersuci dulu. Mungkin pandangan orang itu berlebihan, cuma buku dan lain sebagainya masa kayak gitu. Tapi justru yang ingin aku katakan, upaya deklaratif itu akan semakin menunjukkan bahwa ada keinginan besar para muktamirin itu peserta itu untuk memperbaiki NU. Caranya memang agak berlebihan sih dari perspektif masa sih kita nggak percaya kiai. Iya. Tapi justru itu karena kita, di sana. iya kan, masa kita nggak percaya kiai? Lah, kita sih percaya saja. Tinggal kiai-kiai itu bisa dipercaya enggak? Kalau bisa dipercaya kan Pak Musta'in Safi tidak ngomong sekeras itu. Profesor A'la itu Anukoyah Gulu-Gulu itu di Facebooknya itu juga memposting 3 lembar menyangkut soal keresahan terkait dengan soal integritas dan money politik itu. Aku menurutku adalah orang yang sependapat manakala para ahwa yang terpilih itu terlebih dahulu melakukan sumpah di hadapan para muktamirin. Saya terpilih, saya bersumpah. Saya bersumpah wallahi misalkan. Saya tidak terlibatkan terkait dengan soal politik uang dan lain sebagainya. Itu nggak pernah dilakukan sih. Karena sudah dilakukan, keren itu. Ya. Artinya Mas Aan yang saat ini perlu ditunjukkan ke publik atau ke umat oleh panitia lokal, panitia pusat, kemudian PCNU dan pengurus wilayah adalah transparansi dan integritas. Itu tadi bentuknya. Itu ya, transparansi dan integritas itu kan. Tetapi transparansi dan integritas itu kan selalu membentur apa yang kita sebut sebagai feodalisme itu. Meyakini bahwa mursyid kita itu orang yang suci dan lain sebagainya. Padahal bagi saya organisasi ini tidak hanya didasarkan pada trust saja, tetapi juga sejauh mana trust itu bisa diverifikasi. Jadi bagi para kiai-kiai yang diminta untuk menunjukkan integritasnya itu juga nggak boleh baper. Karena apa? Karena kalau kemudian tidak ada proses meritokrasi, pengecekan fit and proper test dan lain sebagainya, ya bagaimana mungkin kemudian kita bisa percaya NU akan kembali sistem ini benar-benar bekerja untuk masyarakat dengan sepenuhnya berintegritas itu. Mas Hasim, kalau kemarin Kiai Tain itu sempat ngomong bahwa kalau perlu muktamar itu prosesnya ditunda. Kalau Anda sepakat nggak dengan dinamika yang ada saat ini? Ditunda untuk apa? Ditunda agar bisa menghasilkan Rois Am, Ketua PBNU yang memang benar-benar tadi kalau kita bicara merit secara keilmuan, kesalihan, ekonomi, secara rekam jejak. Itu kalau saya lihat, jadi kiai-kiai NU dan cara bergaul berjaringannya itu sebenarnya kita sudah punya kultur yang kuat untuk menjelaskan siapa sih kiai yang layak atau tidak. Saya kira itu ya. Jadi ketika terjadi situasi ternyata kiai yang layak tidak masuk,
atau angkanya tidak benar dari angka 1, angka 2, angka 3. Saya kira pergaulan dan jaringan kultural NU di dalam tradisi mereka bergaul itu cukup tergambar mudah. Jadi kalau kita bilang meritokrasinya itu secara kultural bisa digambar orang yang memiliki kualifikasi baik ataupun setengah baik atau setengah buruk. Buruk itu kan gampang banget gitu. Kalau 1 sampai 9. Saya kira penyelesaiannya itu bukan, kalau aku sih berbeda dengan Aan. Ya kalau misalnya kiai yang nomor satunya itu nanti misalnya nggak terpilih, ya sudah tidak legitimate. Artinya kita lah yang tidak legitimate. Tapi bagi rakyat itu tadi kan de facto dan de jure kan kira-kira gitu. Kalau kita udah merasa ya mau disumpah kayak apa kita nggak percaya itu kan gitu. Kira-kira gitulah. Mau di mubalah model B nggak percaya lah. Percaya soal sakti. Kalau saya begitu, pendapat saya nggak sampai ke situ. Tapi apa yang mesti dilakukan soal pindah itu apakah bisa menyelesaikan masalah? Saya kira enggak. Jadi kalau muktamar ini adalah muktamar pembelajaran kita bersama dari orang-orang berkonflik atau kiai-kiai berkonflik, begitu ya? Atau klan berkonflik. Jadi klan Denanyar itu sesama Denanyar konflik terus dibawa se Indonesia, kan bisa bilang begitu kan? Atau kiai sama kiai siapalah yang berkonflik kira-kira gitu. Ya. Kemudian dibawalah ke ruang-ruang strategi pemenangan. Kalau kita mau bilang itu perang-perang Romawi sama Persia itu ya ini dibawa ke lorong-lorong bukit-bukit itu loh untuk memenangkan pertarungan. Ada sesuatu yang mistik, kesalahan, ada sesuatu yang nggak logik, disengaja atau didesain. Walaupun nanti itu akhirnya itu terkendali atau tidak, saya sama Anda tadi bicara tipis-tipis bilang, ini kayaknya ada isu dipindah di Sukolilo. Ini kayaknya ada isu evakuasi ya. Saya kira tadi itu kita bilang sampai ini. Sejak awal didesain, tapi ternyata terkendali atau tidak desainnya. Saya ingin menyatakan tadi begini, ini kalau benar, misalnya peperangan itu dari klan atau kiai-kiai yang berkonflik, masa muktamar itu diputuskan 1 bulan, ya toh? Tempat-tempat yang layak misalnya tidak dipilih, ya memang desainnya begitu. Gitu. Ini desain peperangan yang bisa digambar dalam sejarah Majapahit lah, misalnya Ronggolawe atau tadi itu saya bilang Persia sama Romawi kan misalnya, ya bisa dalam desain itu. Tapi kok semakin kesini ngeri-ngerian, misalnya ini kayaknya nggak main ini yang kemarin itu kayak mau perang itu sekarang udah tidak main, sudah di pinggiran semua kayaknya figuran semua. Wah ini ngeri juga ini. Ternyata arena yang disusun, dibikin itu tidak untuk bermainnya kita sendiri gitu kan, orang lain yang main kan gitu kira-kira. Oke. Kita punya sisa waktu 5 menit lagi, Mas Aan. Kalau kita bicara kemudian perbaikan agar apa? Memang kita tadi bicara bahwa pengurus cabang, pengurus wilayah itu desilnya mungkin desel 10 atau 11. Ya, Kalau lebih. Tapi kan perbaikan ke depan agar pengurus cabang, pengurus wilayah maupun pengurus pusat tidak mudah tergoda dengan dugaan politik uang ini. Artinya ada ekonomi umat yang perlu dibangun. Satu itu. Kemudian sekaligus nanti closing statement ya, Mas Aan. Sosok ideal Rais Am dan Ketua PBNU yang dibutuhkan NU dalam konteks zaman seperti saat ini, zaman AI, zaman bencana dan lain sebagainya. Tanggapannya sekaligus closing statement. Aku ingin menyatakan bahwa closing statement itu dengan omongannya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah ngomong seperti ini, Indu. Fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Rusaknya masyarakat itu karena rusaknya pemerintahan. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rusaknya pemerintahan itu karena rusaknya para ulama. Bihubil mali wal jah. Karena para ulama ini lebih mencintai harta dan ketenaran.
Kalau kamu tanya sosok Rois Am seperti apa dan ketum apa, ya Imam Ghazali sudah ngomong, jangan kita pilih para pemimpin-pemimpin kita, termasuk pemimpin NU, yang masih juga tergoda dengan soal keduniawian. Belum selesai soal keduniawian dan mengejar soal ketenaran itu. Sebab sekali dia rusak, maka organisasi itu akan rusak. NU itu kan kumpulan para kiai-kiai, kebangkitan para ulama, gitu kan. Lah kalau misalkan ulama yang ada di NU itu rusak dalam tanda petik, tidak bisa menjaga kritisisme kepada ulama, kepada umaro, kepada pemerintahan, seperti yang diomongkan oleh Hasim ini tadi, terjadi praktek. Misalkan di Jombang saja, berapa puluh atau ratus kilometer jalan-jalan ini rusak. Pernahkah Ketua PCNU atau nggak ele-elean loh ya, Rois Suriah PCNU mengingatkan, hei Warsubi, hei Salman misalnya, ini ada persoalan, soal stunting, soal kekerasan dan lain sebagainya. Mereka diam. Maka poinku adalah politik uang ini akan jika tidak kemudian tidak kita apa namanya kita lawan secara bersama, maka hanya akan memunculkan, akan memilih Rois Am dan ketua umum yang seperti yang diomongkan oleh apa namanya Imam Ghazali seperti itu. Jadi kita tidak ingin bahwa muktamar ke-35 ini benar-benar memilih orang yang tidak qualified. Tidak qualified itu artinya ia tidak berani berkata tidak kepada para penguasa, padahal sebenarnya ia punya kewenangan untuk dan punya keberanian untuk melakukan itu. Aku kira itu, Nduk. Mas Hasim, pertanyaan yang sama. Ya, saya kira saya tipis saja. Maunya kita ulama itu yang apa? Bahasa Jermannya apa? Aufklärung ya. Iya, Klang. Jadi yang mau susah di dalam konsep membela rakyat atau membela umat. Semua orang bilang umat-umat. Apa sih sebenarnya yang dibilang umat-umat itu? Membela nih umat. Tadi saya bilang ada konsepsi kebijakan pertanian yang nggak beres. Harusnya bicara. Ada konsepsi misalnya regulasi kesehatan yang nggak beres. Iya. Ya dibicarakan ya di caranya lah. Caranya kalau mau ulamanya itu kayak ceritanya Pak Said sampai ketemu 3 kali ngomong lagi. Ya begitulah. Terserah kamu mau sopan boleh, mau kasar juga boleh. Kalau kita kan begitu. Itu Mas. Terima kasih. Iya. Baiklah Sobat KR53, itu tadi bagian dari rangkaian podcast Muktamar Series ke-35 NU. Topik episode pertama kali ini adalah politik uang dalam Muktamar ke-35 NU 2026, rumor atau realitas. Terima kasih kepada Mas Aan Ansori dari Jaringan NU Kultural atau JANUR yang juga sekaligus dosen di Universitas Ciputra. Mas Hasyim, terima kasih juga aktivis NU dan pembina di BRKS Building Resilience Kindness atau Kindness Society atau BRKS. Saya Sindu Darmawan pamit, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.